Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Lima keris yang paling diincar oleh kolektor dan pelaku spiritual tanah Jawa. Keris Nogososro. Selain dapur atau bentuknya yang sangat indah, keris Nogososro dipercaya memiliki kekuatan magis yang berhubungan erat dengan kewibawaan dan kepemimpinan. Maka tak heran jika keris ini sangat diincar oleh kolektor dan beberapa tokoh masyarakat, khususnya di tanah Jawa. Pembuatan keris Nogososro diawali dengan Raja Brawijaya yang memerintahkan Empu Supo Mandrangi untuk membuat sebuah benda pusaka dengan tujuan meredam bencana dan pemberontakan di kerajaan tersebut. Keris inilah yang nantinya berwujud keris Nogososro. Keris ini memiliki liuk 13 dengan motif naga utuh dari bagian gandi sampai ekor dan dengan mulut naga menggigit batu mustika. Selain itu, keris Nogososro juga memiliki 1000 sisik sebagai simbolisme untuk menolak 1000 bencana di kerajaan Majapahit. Sama halnya dengan motif naga dan batu intan sebagai simbol kesaktian. Keris Singo Barong. Pada sejarahnya, keris Singo Barong dibuat pertama kali di Mataram oleh seorang empu sakti dan digunakan oleh para pembesar kerajaan Mataram dan Majapahit. Jenis pusaka satu ini memang sudah terbukti ampuh dan berkhasiat. Oleh karena itu, menjadi pusaka yang paling digemari dan banyak dicari hingga sekarang oleh para kolektor keris sakti. Berbeda dengan keris Nogososro yang melambangkan kebijaksanaan dan kekuasaan seorang raja atau pemimpin, keris Singo Barong merupakan simbolisme kekuasaan dan ketegasan yang dimiliki tidak hanya oleh seorang raja atau pemimpin tertinggi, tapi juga patih dan senopati. Salah satu benda pusaka di Nusantara ini yang banyak diburu oleh para pecinta keris pusaka atau para kolektor benda pusaka adalah keris pusaka Singo Barong. Sejak dulu, keris dengan gandi berbentuk singa jantan ini memang diyakini memiliki tuah yang sangat besar. Keris Singo Barong akan membuat pemiliknya memiliki karakter pemberani dan kuat bagaikan singa jantan yang penuh kekuatan dan keberanian. Selain itu, wibawa singa juga diyakini mampu membuat pemilik atau pemegang keris ini memiliki kewibawaan dan karisma yang begitu besar seperti karakter singa. Keris Singo Barong termasuk salah satu keris yang dianggap istimewa dan sangat langka. Karisma keris ini sangat kuat, dan jika kekuatan keris ini sudah menyatu dengan pemiliknya, maka diyakini orang yang memegang keris ini akan memiliki kekuatan dan karakter yang sangat kuat bagaikan singa, dan dia akan disegani oleh kawan maupun lawan. Keris Sengkelat. Keris Kiai Sangkelat
dibuat di zaman Kerajaan Mojopahit pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi oleh Empu Supo Mandrangi atas perintah Sunan Kalijogo. Keris Kiai Sangkelat juga dikenal atas kesaktian mandragunanya, sehingga banyak empu-empu lain yang mengagumi serta ingin memiliki keris sakti ini. Nama Sangkelat sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu singkatan dari Sengkel Atine, yang artinya marah atau kesal. Hal ini sesuai dengan keadaan Kerajaan Majapahit saat itu. Kerajaan Mojopahit saat itu sedang berada di kondisi kelam akibat ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan pemerintahan yang kerap mengutamakan kaum pengusaha dibandingkan rakyat jelata. Keris Kiai Sangkelat pernah berhadapan dengan keris Nogososro dan keris Sabuk Inten. Pertarungan ini melambangkan kondisi Kerajaan Mojopahit kala itu. Keris Nogososro dan keris Sabuk Inten mempresentasikan kaum pengusaha, sementara keris Kiai Sangkelat mewakili kaum jelata. Keris Kiai Sangkelat sendiri memang diciptakan untuk menandingi kesaktian keris Nogososro dan keris Sabuk Inten. Keris ini menjadi amat dicintai di kalangan empu-empu. Konon, barang siapa yang memiliki keris Kiai Sangkelat, dirinya akan mendapat kewibawaan dan kehormatan, serta akan disegani dan dihormati oleh orang-orang. Dipercaya, orang-orang akan tunduk dan patuh terhadap pemilik keris Kiai Sangkelat. Ini membuat keris tersebut banyak diincar orang, sampai-sampai tiruannya banyak dijual di pasar dengan harga mahal. Padahal, tujuan awal pembuatan keris Kiai Sangkelat adalah untuk mengingatkan pejabat agar mereka tidak mementingkan diri sendiri dan mengutamakan rakyatnya. Seperti pada singkatan Sengkel Atine, keris Kiai Sangkelat melambangkan kesedihan dan kekecewaan rakyat jelata terhadap kaum-kaum ningrat. Keris Semar Mesem. Keris Semar Mesem sangat digemari oleh para pecinta tosan aji karena memiliki bentuk yang unik, yakni seperti wayang semar. Selain hal itu, oleh sebagian masyarakat Jawa, keris ini sangat dicari karena diyakini memiliki kekuatan magis yang berkaitan dengan pengasihan atau sarana untuk menaklukkan lawan jenis. Konon, bila dipadukan dengan ajian Semar Mesem, keris ini dipercaya dapat memberikan khasiat bagi pemiliknya, mulai dari pelet, pengasihan, dagang, dan lain sebagainya. Dalam mitologi Jawa, sosok Semar diyakini sebagai dewa yang diutus untuk membenahi tingkah laku manusia di Jawa pada masa silam. Semar adalah salah satu punggawa punakawan yang memiliki kesaktian luar biasa. Keberadaan dan cerita tentang Semar banyak dikisahkan dalam epik pewayangan lokal. Pada perkembangannya, kepopuleran nama Semar dan kesaktiannya dijadikan sebagai nama beberapa benda magis. Misalnya yang terkenal adalah keris Semar Mesem. Keris Semar Mesem adalah keris berukuran pendek dan melebar dengan bentuk menyerupai penggambaran tokoh Semar yang tengah memberikan petuah. Keris ini bila dipadukan dengan ajian Semar Mesem dipercaya dapat memberikan beberapa khasiat
antara lain sebagai sarana ilmu pelet, pengasihan, kemudahan pergaulan, penglarisan, kekayaan, dan pengobatan. Keris Omyang Jimbe. Satu lagi keris pusaka yang banyak dicari oleh para pecinta tosan aji, khususnya di tanah Jawa, yaitu keris Omyang Jimbe. Keris Omyang Jimbe adalah tosan aji yang dipercaya di dalamnya terdapat kodam dari golongan Omyang Jimbe. Kodam dari golongan Omyang Jimbe dipercaya sebagai kodam yang memiliki kelebihan untuk memudahkan mendapatkan kekayaan, menarik simpati orang sehingga dagangan menjadi laris, mempengaruhi hati lawan dalam bernegosiasi. Empu Omyang sendiri merupakan anak dari Empu Supo atau sepuh dari zaman Mojopahit. Ki Omyang juga disebut Ki Tundung Kudus. Sebutan tersebut karena sewaktu mengabdi kepada Raja Pajang, ia diusir dari keraton gara-gara difitnah oleh rekannya Empu Jublak. Di Kudus, pembuat keris ini tidak lama. Kemudian ia mengabdi ke Kerajaan Mataram, bahkan dia diangkat menjadi pemimpin para empu dan diberi gelar Ki Supo Anom atau lebih kondang disebut Ki Nom. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.